Berjumpa lagi dengan Miss. Nah, topik kita hari ini itu mencari nilai optimum dari fungsi kuadrat. Nah, nilai optimum itu apa? Berarti nilai maksimum atau minimum. Berarti nilai maksimum ataupun minimumnya dilihat dari fungsi kuadratnya. Apakah dia nanti terbuka ke atas atau dia terbuka ke bawah. Oke, perhatikan ya. Ingat nggak kemarin grafik fungsi kuadrat? Kalau dia itu A-nya itu lebih dari 0, bagaimana grafiknya? Grafiknya itu adalah terbuka, ini kan. Grafiknya itu adalah terbuka ke atas ya kan. Nah, ini. Kalau dia A-nya lebih dari 0, grafiknya itu terbuka ke atas. Terus, kalau dia A-nya itu kurang dari 0. Kalau A-nya kurang dari 0, berarti dia grafiknya bagaimana? Grafiknya itu adalah terbuka ke bawah, gini. Nah, berarti dari sini kesimpulannya, kalau dia grafiknya terbuka ke atas, titik puncaknya kan di sini. Ini titik puncaknya. Nah, ini titik puncaknya berarti dia memiliki nilai minimum. Ini dia. Oke, ingat ya. Terus kalau yang ini, dia kan terbuka ke bawah, berarti dia titik puncaknya di sini kan. Ini titik puncaknya. Nah, berarti karena titik puncaknya di atas, berarti dia memiliki nilai maksimum. Jadi, cara membedakannya, lihatlah dia A-nya. Kalau A-nya yang lebih dari 0 atau nilai A-nya positif, berarti dia memiliki nilai minimum. Terus, kalau A-nya yang kurang dari 0 atau A-nya negatif, itu dia memiliki nilai maksimum. Ini dia. Oke? Jadi, kan dalam mencari titik puncak, itu koordinatnya titik puncak itu koordinatnya apa? XP, YP. Ini kan XP, YP. Di mana rumus untuk mencari XP itu adalah negatif B per 2A, dan untuk mencari YP atau Y puncak itu adalah negatif D per 4A. Ini kan. Atau boleh juga dalam mencari Y puncak, substitusi nilai X puncak ke dalam persamaan, dapatlah nilai Y puncak. Atau nih ya, Miss bikin substitusi XP ke persamaan, dapatlah YP. Nah, apa yang dinamakan dengan nilai minimum dan nilai maksimum itu adalah nilainya si YP. Oke? Jadi nilai minimum itu adalah nilai si YP. Jadi Miss bikin di sini ya, nilai optimum. Nilai optimum itu menyangkut apa? Minimum dan maksimum. Nilai optimum itu adalah nilai si YP. Dan kalau sumbu simetri itu adalah nilai dari si XP. Jadi ingat ya, inilah dia dalam mencari nilai optimum. Jadi mencari nilai optimum itu bisa tanpa menggunakan grafik, yaitu dengan menggunakan rumus ini. Masukkan rumus ini. Oke, langsung aja kita ke contoh ya. Contoh yang pertama, tentukan nilai optimum dari fungsi kuadrat Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X tambah 1. Berarti dari sini dia memiliki nilai optimum yang bagaimana nih? Nah, lihat ini, A-nya bagaimana? A-nya adalah negatif 1, berarti kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0, dia itu memiliki nilai maksimum. Berarti dia memiliki nilai maksimum ya. Oke, langsung dia kita kerjakan. Jadinya, penyelesaiannya boleh menggunakan dua cara. Boleh cari dulu si XP, baru dapat si XP, substitusi ke sini, itulah nilai si YP. Atau boleh juga langsung ke sini, langsung ini, ke rumus ini. Nah, kalau Miss maunya itu ke sini aja dulu. Jadinya kita cari X puncaknya ya. X puncak sama dengan min B per 2A. Berarti negatif B. B-nya berapa? Positif 2. Berarti positif 2 per A. A-nya berapa? Negatif 1. Negatif 1. Berarti negatif 2 bagi negatif 1 sama dengan positif
2. Dapat XP-nya sama dengan 2. Jadi Y puncaknya adalah Y puncak sama dengan, substitusilah X sama dengan 2 ini ke dalam ini. Jadinya negatif kali X kuadrat tambah 2X tambah 1. YP sama dengan negatif kali nilai X-nya berganti menjadi 2. 2 kuadrat tambah 2 kali 2 tambah 1. YP sama dengan 2 kuadrat 4. Jadinya negatif 4 ya. Tambah 4 tambah 1. Negatif 4 tambah 4 habis. Dapatlah YP-nya sama dengan 1. Atau inilah nilai optimumnya yang kita namakan dengan nilai maksimum. Nilai maksimum. Nah, paham ya? Dalam mencari nilai optimum atau nilai minimum dan maksimum dari suatu fungsi kuadrat. Oke, ini dia tuh contoh yang pertama. Oke, kita lanjut dengan contoh yang nomor 2. Jika fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah 6X tambah A tambah 1 mempunyai sumbu simetri sama dengan 3. Berarti sumbu simetri ini adalah nilai dari siapa tadi? Nilai dari si X puncak. Ingat ya. Tentukan nilai maksimumnya. Oke, kita disuruh mencari nilai maksimum. Nah, kalau tadi dia, kan yang udah dikasih tahu nilai sumbu simetrinya sama dengan 3. Kita langsung masukkan ke dalam sini, itu bisa langsung kita peroleh nilai Y puncaknya. Kalau dia ada A-nya, ada nilai A-nya. Tapi, ini karena tidak ada nilai A-nya, berarti kita cari dulu nilai A-nya, barulah bisa kita buat nanti nilai maksimumnya atau sama dengan nilai Y puncak. Paham ya? Oke, kita kerjakan. Sumbu simetrinya sama dengan 3. Kita mau mencari nilai A, berarti kita beranjak dari sumbu simetri. Yaitu di mana rumus sumbu simetri apa tadi? Min B per 2A. Negatif B per 2A itu sama dengan nilai 3, ya kan? Sumbu simetrinya sama dengan 3. Dari sini nilai B-nya berapa? 6. Berarti negatif 6 per 2A sama dengan 3. Terus jadinya kali silang, negatif 6 sama dengan 3 kali 2A. Negatif 6 sama dengan 6A, dapat nilai A sama dengan negatif 6 per 6. Atau nilai A-nya sama dengan negatif 1. Nah, udah dapat nilai A-nya, selanjutnya bisalah kita substitusi ke sini untuk mencari nilai dari Y puncak. Jadinya Y puncak sama dengan, kan AX kuadrat tambah 6X tambah A tambah 1. Sama dengan A-nya berapa tadi? Negatif 1. Berarti negatif 1 kali X kuadrat. X-nya ini berapa lah kita masukkan? Nilai dari X sumbu simetri atau X puncaknya. Karena kan kita mencari nilai maksimum. Nilai maksimum itu adalah Y puncak. Oke, berarti dari sini sumbu simetrinya berapa tadi? 3. Jadi negatif 1 dikali 3 dikuadratkan tambah 6 kali 3 tambah negatif 1 tambah 1. Sama dengan, ini jadinya 3 kuadrat berapa? 9. Negatif 1 kali 9, negatif 9. Tambah 6 kali 3, 18. Sama dengan negatif 1 tambah 1, 0 ya. Jadi tinggal ini. Negatif 9 tambah 18 sama dengan 9. Nah, inilah nilai dari Y puncak atau nilai maksimumnya. Oke, bisa ya? Jadi untuk contoh nomor 2. Oke, kita sekarang mau melanjutkan materi mengenai menentukan persamaan dari fungsi kuadrat. Jadi nanti ada hal-hal yang dikasih tahu, kita disuruh mencari bentuk dari fungsi kuadratnya. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas dari materi mengenai persamaan kuadrat. Nah, cuman di sini Miss mau menyinggung sedikit dengan mengaitkannya mengenai materi titik puncak. Paham ya? Oke, langsung aja. Menentukan persamaan dari fungsi kuadrat ada 3 jenis. Yang pertama, itu kalau diketahui 3 titik koordinat, yaitu titik X, Y yang dilalui
dilalui. Jadi kalau ini yang dikasih tahu, misalnya diketahui suatu persamaan kuadrat melalui 3 titik 1,0, 1,2 dan 2,-1. Tentukanlah bentuk persamaan dari fungsi kuadrat tersebut. Itu maksudnya ya. Jadi dikasih tahu 3 titik koordinat yang dilalui. Nah, cara mencarinya itu dengan cara memasukkan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi nanti masukkanlah nilai Y yang dikasih tahu, masukkan nilai X yang dikasih tahu, tertinggallah nanti variabel A, B, dan C. Nanti jadinya ada 3 persamaan, jadi masuk ke SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi kamu eliminasi, terus nanti kamu substitusi, dapat nilai A, dapat nilai B, dapat nilai C, substitusilah ke sini. Itulah untuk yang ini, oke? Yang kedua, itu kalau diketahui titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X dan 1 titik yang dilalui. 1 titik yang dilalui. Jadi nanti dikasih tahu titik potong sumbu X, misalkan kalau titik potong sumbu X berarti Y yang 0 ya, misalkan 2,0 dan 4,0. Selanjutnya itu nanti fungsinya melalui titik 1,2. Nah, itulah maksudnya. Jadi nanti masukkan rumusnya itu adalah Y sama dengan A kali X kurang X1 dikali X kurang X2. Nanti substitusilah titik potongnya. Titik potongnya di mana itu? Di X1 dan X2. Baru nanti titik yang dilalui di mana? Di X ini dengan Y. Terus nanti kan setelah disubstitusi itu kita perolehlah nilai A. Kita peroleh nilai A. Setelah diperoleh nilai A, selanjutnya masukkanlah itu jadinya Y sama dengan, masukkan nilai A-nya baru dikali. X-nya tetap kurang titik potongnya dikali. X-nya tetap kurang titik potongnya. Itulah untuk yang nomor 2. Terus yang nomor 3 itu kalau diketahui salah satu titik yang dilalui, dan titik puncaknya. Nah, kalau ini yang dikasih tahu rumusnya adalah Y sama dengan A kali X kurang XP ditambah YP. Y sama dengan A kali X kurang XP ditambah YP. Nah, inilah yang mau kita bahas sekarang mengenai yang nomor 3 ini. Kita berfokus sekarang sama yang ini ya. Oke? Jadi, langsung aja kita ke contoh. Perhatikan. Tentukan grafik yang melalui negatif 1,3. Nah, berarti inilah satu titik yang dilalui itu, yaitu negatif 1,3. Dan titik puncaknya sama dengan puncak grafik Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 3. Jadi di sini nggak langsung terang-terangan dikasih tahu titik puncaknya. Tapi kita harus mencari titik puncaknya dengan titik puncaknya ini itu sama dengan yang ini. Berarti nanti kita cari titik puncaknya ini, dapatlah ini kan. Nah, inilah yang kita gunakan dalam mencari fungsi kuadratnya. Paham ya? Oke, kita kerjakan langsung. Dari sini kita cari dulu titik puncaknya. Si Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 3. Berarti mencari titik puncaknya itu yang pertama si X puncak. Rumus X puncak apa tadi? Negatif B per 2A sama dengan B-nya berapa? Positif 4. Jadi negatif 4 per 2 kali A-nya 1. Jadinya negatif 4 per 2, negatif 2. Oke, sekarang Y puncak. Y puncak berarti tinggal mensubstitusi nilai X puncak ke dalam persamaan. Jadinya persamaannya adalah X kuadrat tambah 4X tambah 3. Ini sama dengan negatif 2 kuadrat tambah 4 kali negatif 2 tambah 3. Sama dengan negatif 2 dikuadratkan, positif 4. 4 kali negatif 2 kurang 8, tambah 3. 4 kurang 8,
negatif 4, tambah 3, negatif 1. Oke, dapat kita koordinat titik puncaknya, yaitu XP, YP sama dengan negatif 2, negatif 1. Inilah koordinat titik puncaknya. Selanjutnya kita masukkanlah ke dalam rumusnya, yaitu Y sama dengan, salah miss, A kali X kurang XP dikuadratkan. Ada kuadratnya nih. Rumusnya yaitu kita buat Y sama dengan A kali X kurang XP kuadrat tambah YP. Nah, di sini bisa langsung kita masukkan nilai XP dan nilai YP-nya. Tapi nilai si A-nya kita nggak tahu. Berarti kita harus mencari nilai A-nya dulu. Dengan cara apa? Substitusi titik yang dilaluinya ini. Berarti jadinya negatif 1 itu sama dengan nilai X. Dan positif 3 itu sama dengan nilai Y. Terus XP-nya itu negatif 2 dan YP-nya itu adalah negatif 1. Bisa kita peroleh nilai si A. Jadinya kita buat ya. Y-nya tadi 3. 3 sama dengan A kali X-nya adalah negatif 1. Negatif 1 kurang XP-nya negatif 2. Kuadratkan tambah YP-nya negatif 1. Jadinya 3 sama dengan A kali negatif 1 kurang negatif 2. Jadi negatif 1 tambah 2 ya. Negatif 1 tambah 2 berapa? Positif 1. 1 dikuadratkan ya tetap 1. Jadinya ini kurang 1. 3 sama dengan A kurang 1. Atau kita peroleh nilai A sama dengan 3 tambah 1. Dapatlah nilai A sama dengan 4. Nah, setelah dapat nilai A sama dengan 4, bisalah kita masukkan ke rumusnya. Oke. Rumusnya itu adalah Y sama dengan A kali X kurang XP kuadrat tambah YP. Nah, ini ya, lihat. Kalau kita mau mencari bentuk dari fungsi kuadrat, bentuk persamaan dari fungsi kuadrat, itu yang hanya variabel Y dan hanya variabel X, jangan kamu ganti. Jadi tetap Y dan tetap X. Jadinya ini Y sama dengan A-nya berapa? 4. 4 kali X kurang XP-nya berapa tadi? Negatif 2. Berarti X kurang negatif 2 jadi X tambah 2 ya. Dikuadratkan tambah YP. YP-nya adalah negatif 1. Jadinya Y sama dengan 4 kali X tambah 2 dikuadratkan. Berarti ini jadinya 4 kali X tambah 2 dikuadratkan itu sama dengan X tambah 2 kali X tambah 2 ya. Nah, Miss bikin di sini caranya. Yaitu X tambah 2 kali X tambah 2 kali masuk dia. Yaitu yang pertama X kali X. Berapa? X kuadrat. Terus X kali positif 2. 2X. Selesai si X. Lanjut si 2. 2 kali X. 2X. Tambah 2 kali 2. Positif 4. Hasilnya adalah X kuadrat tambah 4X tambah 4. Buat lagi sini. X kuadrat tambah 4X tambah 4 kurang 1. Ya kan? Jadinya dapat dia Y sama dengan kali masuk 4X kuadrat tambah 16X tambah 16 kurang 1. Y sama dengan 4X kuadrat tambah 16X tambah 15. Nah, inilah dia bentuk dari persamaan fungsi kuadratnya. Paham ya? Oke, selesailah pembahasan kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung sama Miss atau boleh juga melalui kolom komentar. Terima kasih.